Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Imratul Isna Maghfirah, Nurlaili Zakia, Febriani Rahmawati, dan Rizal Zuzli Kusaini. A. Arti rasionalisme. Kata rasionalisme terdiri dari dua suku kata, yaitu rasio yang berarti akal atau pikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Rasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kebenaran yang tertinggi terletak dan bersumber dari akal manusia. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme atau berpikir dengan akal. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu rational. Kata ini berasal dari kata dalam bahasa Latin ratio yang berarti berakal. Rasionalisme adalah paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Ciri-ciri rasionalisme adalah 1. Kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. 2. Penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. 3. Rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri kemodernan. 4. Sekularisasi yang menimbulkan minimal 3 hal. Yang pertama, demitologisasi sejarah. Kedua, alam. Ketiga, perpisahan antara negara dan agama. B. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum adalah sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Descartes, sang filsuf ternama dari Prancis, yang artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Maksud dari kalimat ini ialah membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri jika dijelaskan kalimat cogito ergo sum. Berarti sebagai berikut. Descartes ingin mencari kebenaran dengan pertama-tama meragukan semua hal. Ia meragukan keberadaan benda-benda di sekelilingnya. Ia bahkan meragukan keberadaan dirinya sendiri. Descartes berpikir bahwa dengan cara meragukan semua hal, termasuk dirinya sendiri tersebut, dia telah membersihkan dirinya dari segala prasangka yang mungkin menuntunnya ke jalan yang salah. Dia takut bahwa mungkin saja berpikir sebenarnya tidak membawanya menuju kebenaran. Mungkin saja bahwa pikiran manusia pada hakikatnya tidak membawa manusia kepada kebenaran, tetapi sebaliknya membawa kesalahan. Artinya, ada semacam kekuatan tertentu yang lebih besar darinya yang mengontrol pikirannya dan selalu mengarahkan pikirannya ke jalan yang salah. Sampai sini, Descartes tiba-tiba sadar bahwa bagaimanapun pikiran mengarahkan dirinya kepada kesalahan, tetapi ia tetap berpikir inilah satu-satunya yang tidak mungkin salah. Maksudnya, tak mungkin kekuatan tadi membuat kalimat ketika berpikir, sayalah yang berpikir. Itu salah. Dengan demikian, Descartes sampai pada kesimpulan bahwa ketika ia berpikir, maka ia ada, atau dalam bahasa Latin, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. C. Spinoza dan panteisme. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya Baruch Spinoza. Spinoza merupakan keturunan dari agama Yahudi. Spinoza adalah pengikut rasionalisme Descartes. Ia memandang sesuatu itu benar melalui akal. Seperti halnya Descartes yang menomorsatukan akal dan menafikan indera yang dianggapnya menyesatkan. Bagi Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Tuhan dan alam adalah satu dan sama. Teori ini dikenal dengan nama panteisme
atau semua adalah Tuhan. Spinoza juga beranggapan bahwa satu substansi itu mempunyai ciri-ciri yang tak terhingga jumlahnya. Spinoza percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksud adalah alam semesta ini. Tuhan Spinoza itu tidak berkemauan, tidak melakukan sesuatu, dan tak terbatas. Tuhan itu tidak memperhatikan sesuatu, juga tidak memperdulikan manusia. Panteisme berakar dari bahasa Yunani. Pan yang berarti semua dan theos berarti Tuhan. Dengan berdasar pada Tuhan adalah alam itu sendiri, maka Spinoza bertolak pada aspek ketunggalan. Ketunggalan ini bertumpu pada monisme. Dari bahasa Yunani, monos yang berarti tunggal. Monisme melihat alam semesta dalam reduksi terhadap aktivitas unsur fundamental, yaitu Tuhan. Kelebihan dan kekurangan aliran rasionalisme. Kelebihan aliran rasionalisme. Rasionalisme mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Rasionalisme ini dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Kekurangan aliran rasionalisme. Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memerhatikan objek-objek rasional secara peka. Cara memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.